Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'a hadiya yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayo sahabat wa sayyidat, Bapak Ibu muliakan, syukur kepada Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir bersama-sama dalam ruang Zoom untuk melanjutkan kajian I'rabul Quran. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dimampukan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, senantiasa mengirimkan salawat, dan Allah jadikan kita termasuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sahabat sayyidat, Bapak Ibu yang muliakan, kajian kita pada pagi hari ini masih lanjutan daripada surah Al-Lail, ya. Masih merupakan kelanjutan dari surah Al-Lail. Pada pertemuan yang lalu maaf, kita sudah sampai ke ayat 12 dari surah Al-Lail. Hari ini kita akan lanjutkan ayat ke-13 dari surat yang sama, yaitu surah Al-Lail. Ya. Pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada ayat inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya tugas kamilah, tanggung jawab kamilah untuk memberikan petunjuk. Ya. Nah, kita lanjutkan pada ayat ke-13. Ini ayatnya, ayat ke-13. Wa inna lana lal akhirah wal ula. Wa inna lana lal akhirah wal ula. Sesungguhnya milik kamilah, ya, akhirat dan dunia itu. Kita sekarang berada di dunia dan akhirat tentu saja belum sampai. Karena sampai kepada masa periode akhirat tentu setelah kita mengalami fase dunia dan fase barzakh. Lalu pertanyaannya, mengapa kata akhirat itu diawalkan padahal dunianya sudah sedang kita lakukan, tapi akhirat terlebih dahulu yang disebutkan. Maka isyarat dari pendahuluan kata akhirat daripada dunia untuk mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan akhirat itu pasti, ya. Kehidupan dunia sekarang sedang kita nikmati, sedang kita rasakan. Orang terkadang lupa dengan kehidupan akhirat. Maka Allah dahulukan kata-kata akhirat untuk mengingatkan kepada kita. Ingat loh, ada akhirat di sana yang lebih penting, yang lebih lama, yang lebih langgeng, yang abadi dibanding daripada kehidupan dunia yang sesaat dibanding dengan masa masa di akhirat. Itulah sekira pesan pada ayat ke-13. Mari kita lihat lanjutan i'rabnya. Wa inna lana lal akhirah wal ula. Wa inna lana al akhirah wal ula. Wawunya adalah harfu atfin.
harfu atfin mabniun alal fathi. Ya. Harfu atfin mabniun alal fathi. Harfu atfin mabniun alal fathi. Itu. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana al akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kiamat itu, hari kiamat itu bagi kamilah milik akhirat dan dunia itu. Ya bukan kiamat ya, akhirat ya. Wa inna baik. Kita lanjutkan. Lana lam harfu jarrin mabniun alal fath. Harfu jarrin mabniun alal fath. Na dhamir muttasil mabni ala apa nih? Ala sukun. Mabni ala sukun. Di mahalli Jarrin. Jarrin ismun majrur. Dhamir muttasil mabniun ala sukun fi ahad Jarrin ismun majrur. Jadi kalau lam sama na digandeng namanya apa nih? Sibhul jumlah. Sibhul jumlati fi mahalli raf'in Khabaru inna. khabaru inna al muqaddam. Sibhul jumlati fi mahalli raf'in khabaru Muqaddam. al muqaddam. Lam al-lam al-muzahlaqah mabniun ala al-fathi. Akhirat. Mabniun ala al-fathi. Al-akhirah. Al-akhirah. Ismu inna. Ismu inna al-muakhar Mansubun. Ubun alamatu nasbihi Al-fathat. Tuhiratu fi akhirihi. ula. Wawunya waw apa nih Bapak Ibu? Mu'atfin. Jadi inna lana lal akhirah itu maktuf kepada inna alaina lal huda.
Kalau ini alain alal hudanya tidak punya i'rab karena dia istinafiyah, maka ini juga la mahalala minal i'rab karena sama ma'tuf kepada yang tidak ma'tufatun ala al jumlah pada kalimat allati la tidak punya kedudukan al-i'rab na istinafiyah. Fa'anzartukum naran talazza. Fa'anzartukum naran talazza. Apa maknanya itu? Kami peringatkan kalian. Iya. Jadi mengingatkan. Fanya apa nih? Ismu inna al-muakhar bukan al-muakhar ya, ismu inna al-muakhar mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wal sama dengan di atas harfu atfin. Harfu atfin. Al-ula ma'tufun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Oke Bapak Ibu tuh. Ya kita lanjutkan. Inna lana lal akhirah wal ula. Jumlatul ismiyah. Harfu atfin mabniun alal fathi. Anzar Fi'lun mudhari. Anzar. Madi. Anzar Anzar. Fi'il mati. Fi'il mati. Anzar fi'lun madin mabni ala sukun. Isalihi ta'i al-mutaharrikati. Fi'lun madin mabniun ala sukun Tersambung dengan karena tersambung itu bitta'i masyaallah bitta'i al-mutaharrikati. itu mutajarika. Kenapa? Oh, mutaharrika. Betul, makasih. Jadi ini mutaharrika. Harikah apa Ustaz? Berharokat artinya. Oh, berharokat. Tak yang berharokat gitu. Iya, betul. Baik. Tu, kan tu berharokat tu, tu. Fa'il. Muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Kum Dhamir mutasil.
Jadi kalau tunya itu fa'il, kalau kumnya ini fi mahalli nasbin maf'ulun. Maf'ulun bih. Fa'anzartukum naran. Naran. An Maf'ulun maf'ulun bihi tsanin Tsanin. mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Kalau naron itu maf'ul bisani, berarti kum itu maf'ul bihi awal. Ya. Subun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Talalla talalla Ini dari Sifat ya. fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddari Qadari. fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddari lahu minal fi'lil mu'tallil akhir. Minal fi'lil akhir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Taladha jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin na'tun. Jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin na'tun. Na'tun nar, kalau boleh bilang na'tun nar. Apa maksudnya, Ustaz? Jadi maksudnya adalah taladha itu na'at dari na. Oh, Masuk nar. Jadi huanya kembali ke nar ya Ustaz ya? Apanya? Yang fa'il dhamir mustatir takdiru huwa kembali ke nar. Taladhanya huwa, narnya tataladha aslinya, muannas. Jadi aslinya dhamir mustatir takdiruhu ini taladha ya. Anzatkum naran taladha. Iya dhamir mustatir hiya ya, mustatir hiya. Jadi kalau seperti dia tataladha. Bentar. Jadi narnya man'ut. man'utnya. Iya, kalau Nggak ditulis, Ustaz? nggak perlu menulis man'ut. Ada naat pasti ada man'utnya. Ya, nggak perlu. Kalau mau menulis pun tidak masalah. Ya, kalau mau menulis tidak masalah. Tapi kita apa namanya?
Kita tidak menuliskan itu ya. Jadi Bapak Ibu nih keliru nih. Taladha itu ternyata bukan fi'il madhi, fi'ilun mudhari ya. Nah, benar. Sorry. Aslinya itu tataladha. Tataladha. Jadi fi'ilun mudhari'un marfu'un Asalnya lazo. Rofi domatul muqaddar. Ya. Tetap sama. Kayak tadi juga sama. Alal ya'i. Marfu'un. Marfu'un. Alamatu raf'ihi dhammatun. Qaddaratun alal ya'i. Dan nahu yatir mutalakhir. Wa fa'ilu dhamiru mustaqbilun taqdiruhu hiya ya Bapak. Bukan taladha tapi tataladha. Jumlatun fi'latun fi mahalli nasbin na'tu nara. Betul? Nah, seperti itu. Baik. Tanya dibuang hatu Ustadz, menunjukkan kekuatan. Ya. Jadi itu pada wazan yang apa namanya? Adalah tafa'ulan. Tafa'ala ya. Tafa'ala ya tafa'alu. Kalau mu'annas tatafa'alu. Jadi Bapak Ibu kalau ada fi'il apa namanya fi'il fi'il mudhari itu kalau yang wazannya tafa'ala ya tafa'alu, kalau dia pakai ta depannya tafa'alu, Jangan ditutup. dalam Al-Qur'an seringkali taknya itu dihilangkan satu. Seperti contoh pada surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu. Nah, itu dia. Asli itu Pak Ustadz, yang mu'anasnya itu naron itu ya Pak Ustadz. Kemudian kalau misalnya afalam tatafakkaru. Jadi tafakkaru atau tafakkaru kadang-kadang juga taknya dihilangkan. Jadi kalau wazan fi'il tafa'ala ya tafa'alu, terus taknya itu seringkali dihilangkan. Begitu di dalam beberapa ayat. Ya, silakan. Ya Pak Ustadz, yang apa mu'anasnya itu naron nanti ya. Betul. Ya, yang dimaksud taknya. Ya, Kan? yang dimaksud taknya itu. Iya, betul. Ya. La yaslaha illal ashqa. La harfu nafyin mabniun. Oh di sini ya. Oh di sini jauh banget nih. Harfu nafyin mabniun ala sukun. Harfu nafyin mabniun ala sukun. Yasla. Bapak Ibu perhatikan, tulisan yasla itu aslinya begini nih. Pakainya ya. Ya. Pakainya ya, tapi perhatikan coba bandingkan dengan ayatnya itu. Jadi kalau di ayatnya itu begini Bapak Ibu. Yaslaha. Begitu tuh. Gitu ya. Nah, ini bagaimana analisasinya? Bagaimana ini apa namanya penjelasannya, Bapak Ibu?
Kata yasla yang aslinya sebelah kanan ini ditulis seperti ini apabila kapan? Apabila tidak berjumpa dengan dhamir. Apabila tidak disambung dengan dhamir. Ini berlaku kepada semua fiil model mu'tal akhir. Ini kan Bapak Ibu pada kata surat At-Takatsur alha seperti ini aslinya. Alha, tapi begitu ditulis disambung dengan kum, maka bunyinya begini. Ya. Yang bengkok jadi Itu- tegak, Ustaz. Itu fi'il mudhari mu'tal akhir ya Pak Ustadz ya. Tadi saya sudah sebut itu. Iya. Kan gitu ya. Baik. Jadi kalau yang sudah disebut mungkin nggak perlu diulang-ulang. Jadi fi'il mu'tal akhir itu kalau disambung dengan dhamir, maka fi'il yang tadinya ya Jadi alif ya, jadi alif gitu ya. Jadi kalau yang modelnya yasla, yardo begitu. Itu yang orang sebut alif bengkok gitu ya. Oh, ini ada suara apa ya, Bu? Ya. Oke. La yaslaha, saya ulang, yasla. Jadi kalau kita nulis yaslanya begini nih. Yasla. Jadi ini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun, nah muqaddaratun Muqaddaratun alal alif. Nalia Alal ya ya. betul. Mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal Ya. Boleh, kenapa? Kalau ada muqaddarah boleh jelaskan. Li'annahu minal fi'lil Mu'tal akhir. Bapak Ibu boleh menyebutnya minal fi'lil mu'tal akhir atau boleh juga menyebutnya li'annahu minal fi'lil an-naqis, minal fi'lil naqis. Boleh ya. Silakan. Bertanya? Oh, enggak. Baik. Itu iya-nya dengan alif bengkok sama ya Pak Ustadz ya nunya. Kemarin pertemuan yang lalu kalau saya jelaskan ya, sudah dijelaskan pertemuan yang lalu kan. Apa katanya? Kalau alif itu adanya pada isim, namanya isim maksud. Kalau pada fiil pilihannya kalau enggak wawu berarti dia apa? Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Li'annahu minal fi'lil mu'tadil akhir. Terus la yasla, fa'ilnya perlu disebut. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Nah, kalau sudah disebut semuanya maka kita sebutkan yasla. Ha dulu. Ha. Dhamirun, boleh kita sebut sini. Dhamirun muttasilun yaslaha dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Itu dia.
La yaslaha. Lalu kita sebutkan la yaslaha. Jumlatun fi'liyatun fi mahalli apa nih Bapak Ibu? Fi mahalli nasbin na'tun tsanin. Ya. Min na'tun tsani nar. Na'tun tsani nar. Makanya fi mahalli nasbin. Ya. Jadi jumlatun jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin na'tu tsanin naran. Na'tun tsanin nar. Jadi nar itu Bapak Ibu la inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Terus fa anzartukum naran. Aku peringatkan kepada kalian tentang api neraka. Bagaimana api nerakanya? Naran pertama talazza, ya. Pertama naranya itu talazza. Jadi membakar, ya, apa namanya? Yang meluap-luap. Apinya meluap-luap. Neraka yang menyala-nyala. Yang neraka itu tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang paling celaka. Ya gitu tuh. Berarti sebenarnya ininya apa namanya nanti naatnya itu ya naatnya itu jumlah ya. La yaslaha kalau itu harusnya nanti belakangan ini. La yaslaha adalah supaya belakangan. Illa dulu. Illa harful istisna mabniun ala sukun harful istisna mabniun ala sukun terus al-ashqa mustathna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Gitu tuh, mustathna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Gitu ya. Mustasna marfu'. Nah, maka la yaslaha illal ashqa illal Mustasna artinya apa Ustaz? Baik, oke, nanti kita jelaskan. La yaslaha illal ashqa. Oke. Apa itu mustasna? Jadi Bapak Ibu yang muliakan di dalam bahasa Arab itu ada kata huruf-huruf namanya huruf pengecualian, namanya huruf istisna, ya. Huruf istisna itu yang salah satu yang umum dikenal adalah illa, artinya kecuali. Ya, kecuali. Maka yang dikecualikan itu
Kalau ada misalnya contoh begini, hadaratul labu illa hamidan. Para siswa itu datang kecuali Hamid. Nah, kata Hamid itu yang tidak datang. Itu namanya mustasna, yang dikecualikan. Gitu ya. Pengecualian. Nah, itu nama mustasna. Nah, kata ashqa itu Bapak Ibu bisa mustasna, bisa juga kedudukannya al-ashqa itu apa? Fa'il. Ya. Bisa juga pilihan yang kedua adalah fa'ilun. Fa'ilun marfu'un. Ya. Ini bukan zohiro ini. Maaf kok dohiroh Ustadz ya kan asko. Iya kan tadi ya. Qaddaroh ya. Muqaddarah dhamatun muqaddaratun alal alif. Nah kalau begini nih alal alif nih. Alal alif. Alal alif. Nah fa'ilun marfu'un sama tuh. Jadi bisa kedudukannya namanya dua sama sih. Jadi mustasna pada konteks ini sebenarnya dia fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il daripada yaslaha, yang memasukinya. Siapa yang memasukinya? Orang yang paling sengsara, orang yang paling durhaka. Itu dia. Jadi bisa mustathna marfu' wa alamat raf'i dhammah muqaddarah 'ala al-alif, bisa juga fa'il marfu' wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddarah 'ala al-alif, sama. Saya kira itu pada ayat la yaslaha illal ashqa. Afwan Ustaz. Silakan, ada yang bertanya? Boleh, silakan. Ya, Ustaz. Tadi kan ashqa itu salah satunya tadi mustasna. Iya. Adakah mustasna minhunya di situ, Ustaz? Iya, mustasna muskunya ya apa annas manusia. Tidak memasukinya manusia tidak dimasuki oleh manusia begitu kecuali orang yang paling durhaka. Jadi namanya dalam istilah ada ini kalimatnya ini kalimat naqis. Kapan naqis? Naqis itu manakala di dalam istisna mustasna minhunya itu tidak disebut. Nah, itu namanya itu ya. Oke. Tidak disebutkan, itu namanya naqis. Jadi kalau ada kalimat, ada istisna nanti dibahas, mungkin Bapak Ibu mengulang itu, ada istisna itu yang namanya manfiyun, ada namanya musbatun. Apa itu istisna manfi? Ya, jadi cirinya begini. Kalau ada kalimat illa di belakangnya illa, tuh ini kan istisna namanya illa, pengecualian. Illa itu pengecualian. Lalu kalau di depannya diawali oleh huruf nafi itu huruf yang artinya tidak ya. Apa saja nafinya itu bisa la, salam, bisa ma, bisa in, ya, in linafi ya. Maka kalimat seluruhnya ini kalimatnya itu namanya manfiyun. Manfi dari kata-kata nafi. Berarti ada huruf nafinya. Negatif kalimatnya itu. Itu namanya manfi. Ya. Kalau tidak ada huruf nafinya, hadaratul labu illa. Nah, gitu ya. Semuanya masuk kecuali siapa. Kalau tidak ada huruf nafinya, istilahnya disebut di dalam istisna musbat. Musbatun pakai sa. Musbatun artinya positif. Artinya positif tidak ada huruf nafinya, tidak ada huruf tidaknya. Nah, itu kalimatnya gitu ya. Nah, itu namanya musbat yang tidak ada huruf nafi, lawannya manfi yang ada huruf nafinya. Contoh nih, la ilaha illallah. Kan ada illallah, illa kan istisna dia. Depannya la. Itu berarti kalau ada la-nya berarti manfi. Ya, manfi. Gitu ya.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada nafinya, berarti manfi. Tapi kalau kalimat, contoh kalimatnya hadara at-tullabu illa hamidan. Kan nggak ada maknya tuh. Nggak ada la. Itu namanya musbat. Ya, musbat. Positif, bukan negatif. Kalau manfi negatif. Nah, saya kira itu tambahan sedikit tentang istitsna. Nah, tadi pertanyaan Pak Rifai, kalau istisna bisa jadi mustasna minhunya disebut, bisa juga mustasna minhunya tidak disebut. Saya kira itu. Nanti Ya, alhamdulillah Ustaz. iya, pada suatu saat akan kita dapatkan. Baik. Boleh tanya juga Ustaz. Tafadhal Pak Tarjani. Ustaz, kalau al-asqo itu fa'il, Ustaz, berarti jaslanya itu tidak fa'ilnya itu bukan mustatir kalau gitu saja. Karena ada kan itu. Itu tadi. Mana ya? Yasla. Fi'lun mudhari marfu' al matruf dhammatun muqaddarun 'ala al-ya'i li'annahu minal fi'l mutalaqqi wa fa'il mustaqtir taqdiruhu wa. Iya sebentar. Aha. Nah, jadi begini pemahamannya mungkin gini ya. Jadi kalau dia ada kalau dia ada fa'il, di sini kita nyebut fa'il nih, fa'il berarti dia di sini tidak ada kita tidak disebut wafa. Kalau di sini disebutnya mustasna gitu, maka di sini nih mustasnanya nih. Ya, mustasna di sini nih, wa fa'iluhu itu mustasna minhunya nih. Tuh, mustasna minhunya ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan tadi seperti ditanyakan, tidak ada yang memasukinya, neraka itu tidak dimasuki kecuali oleh orang yang paling durhaka, kan gitu ya. Betul. Jadi aslinya begini kalimat lengkapnya. Neraka itu tidak dimasuki oleh manusia manapun, oleh manusia atau oleh siapapun, oleh dia siapapun, kecuali dia itu orang yang paling durhaka. Gitu tuh. Nah, itu gimana cara menempatkannya ya? Jadi kalau benar, jadi sarannya Pak Tajani betul. Kalau wafa'iluhu domir, tentu di sini harusnya nggak ada wafa'ilu lagi ya. Gitu ya. Bukan, tidak ada, ini tidak mustatir gitu. Iya benar, maksudnya betul. Nah, tapi kalau di sininya mustasna nih, mustasna, berarti inilah yang dimaksud dengan mustatirnya itu mustasna minhunya. Oh iya, betul, huanya itu Ustaz. Begitu ya? Betul Ustaz. Nah, itu tuh cuma naruhnya gimana tuh ya? Gitu ya. Jadi paham maksudnya iya. Mana nih? Atau ini nggak usah diudutkan aja nih supaya tidak membingungkan yang ini nih, yang fa'il ya. Begitu paham. Karena kita sudah nyebut nanti membingungkan di sini benar tadi Pak Tajani. Kan ini ada wa fa'iluhu ya, kan gitu ya. Domir mustatir. Tapi di sini disebutnya fa'il gitu ya. Gimana? Jadi penjelasannya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau di sininya ada fa'il domir mustatir, asqonya jadi apa? Mustasna. Tapi kalau Bapak Ibu nyebutnya fa'il marfu, maka di sini tidak disebut wa fa'iluhu nih. Berarti salah satu gitu ya? Iya, salah satu. Cuma cara memilih salah satunya itu gimana itu? Ya, yang penting nomorin aja lah. Ya udah dipahami sendiri ya. Nomornya satu-satu, yang itu kedua. Iya, baik gitu ya. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Tanya Ustaz. Terangannya nih ya.
kopi. Jika lasqa sebagai fa'il, maka fi'il yaslaha tidak disebutkan, tidak perlu disebutkan fa'il mustatirnya. Gitu ya. Gitu kira-kira Bapak Ibu penjelasannya. Oke, lanjutkan. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi siapa sih Bapak Ibu? Namanya ismul mausul. Mabniun ala sukun. Ismul mausul mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in na'tu al-ashqa. Na'tu al-ashqa. Jadi Bapak Ibu membedakan, inilah mengapa kalau di dalam qiraat orang-orang pembaca Al-Quran itu kalau ada awal ayat itu alladzi, seperti contoh seperti ini nih pada itu ya, la yaslaha illal ashqa, itu kalau sebagian qiraat wakofnya itu tidak pada al-ashqa. Tadi tapi pakai pada alladzi kalau tidak madu wasol semua. Ini bacanya begini Bapak. La yaslaha illal, gitu ya. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladhi, gitu. Illal ashqa alladhi. Nah, jadi memaknai bahwa itu al-ashqa itu yang enggak semua orang al-ashqa. Karena ada penjelasannya. Siapa al-ashqa itu? Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Gitu. Alladhi kadzdzaba fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Ya. Jadi al-ashqa itu enggak semua orang al-ashqa. Tapi al-ashqa itu di sini alladzi kadzdzaba 'alal fathi. Nah, pada kadzdzaba tentu ada fa'ilnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir taqdiruhu huwa. Dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Wa tawalla. Harfu apa nih Bapak Ibu nih? Harfu atfin. Mabniun ala apa? Fathi ya. Harfu atfin mabniun alal fathi. Wa tawalla. Tawalla itu sama sini. Fi'lun madin, kita copy aja. Jadi kita tulis sini nih. Tawalla fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddar.
qaddar. Wa fa'il dhamir mustaqil taqdiruhu huwa. Betul. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Maka kadzdzaba harusnya Bukan mudhari ya, Ustaz? Yang mana? Awallah. Awalnya fi'il madhi. Oh, bukan walaya ya misalnya. Iya, betul. Fi'il madhi ya. Di fi'il madhi yang bertambahan ta ya. Oh, gitu. Ta sama dhaif. Iya. Ini harusnya setelah kata wa fi'luhu ada lagi sini Bapak Ibu nih. Jumlatun fi'liyatun la mahalla gitu ya Pak Lan ya. Laha minal i'rab li annaha jumlatus silah atau silah saja boleh Bapak Ibu ya. Jumlatus silah. Karena keterangan dari alladzi kan begitu? Isi keterangan dari alladzi. Tun fi'liyatun la mahalla laha minal i'rabi li annaha jumlatus silah. Bapak Ibu menyebut jumlah silah ada beberapa ini ya, ada beberapa penyebutan ya. Bapak Ibu nyebut boleh jumlatus silah. Bapak Ibu boleh nyebutnya silah saja. Bapak Ibu nyebutnya boleh silatul mausul, sama saja ya. Jumlatus silah. Nah, berarti lama halalah karena dia jumlah silah. Ini juga kita letakkan di bawah. Wa tawalla fi'il madhi mabniun 'alal fathil muqaddar wa fa'il dhamir mustatir. Ini juga sama. Nah, tawalla tapi kita perbaikin kalimatnya. Jumlatun fi'liyatun ya. La mahallaha minal i'rab li annaha ma'tufatun alal jumlatis silah. Karena dia ngikut kepada jumlah silah. Kalau jumlah silahnya tidak punya kedudukan, maka ma'tufnya juga tidak punya kedudukan. Gitu Bapak Ibu. Ada yang kurang kah? Coba. Mohon maaf kalau ada yang barangkali tertinggal, terlewat. Boleh diusulkan, diingatkan. Bapak Ibu. Ustadz. Iya, silakan. Oke. Alladzi khusus jadi naat aja ya Ustadz ya? Nggak Iya. bisa jadi badal ya Ustadz? Enggak, jadi naat, iya. Pada konteks ayat ini dia jadi naat. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Silakan. Katanya Ustaz. Cukup ya, kita lanjutkan. Tadi yang lama yang di atas tadi, Ustaz. Lama halalaha. Iya, lama halalaha ilal asko. Itu kalau dalam konteks jumlahnya dia kan menerangkan naro ya Ustaz ya. Naro. Nah itu kalau untuk membedakan antara itu kan mungkin bisa juga dia menduduki sebagai hal atau harus naat Ustaz. Untuk membedakan hal dengan naat itu kira-kira gimana Ustaz ya? Hal dengan naat. Oh kalau, iya. Kalau gini, ya. betul. Ada rumusnya itu Pak. Ya Pak Suryana rumusnya ada ya. Rumusnya itu tipis sekali itu rumusnya antara hal sama naat. Benar itu. Jadi kita dulu pernah menyebut ada istilah bunyinya begini nih. Nasi mahal. Ah itu Pak Alam masih ingat ya. Nasi mahal. Itu rumusnya Pak Suryana. Jadi begini. Kalau zo itu, mohon maaf, aduh. Ini agak batuk. Jadi kalau zo itu tergantung dia jumlah. Maka dia jumlah itu tergantung kalimat sebelumnya, Pak. Tergantung narnya itu. Kalau narnya itu nakiroh, maka jumlah taladzonya namanya naat. Tapi kalau narnya itu sekiranya di kalimat lain, misalnya an-nar talazzo, maka dia namanya hal. Kenapa? Karena narnya ma'rifat. Jadi disebut nasi mahal, nasi satu ini nih. Nah, dia jadi nakiroh, ya, bukan jadi nakiroh, mohon maaf. Kalau sebelumnya nakiroh, maka dia jadi sifat. Sifat itu naat.
mahal. Kalau sebelum kata fiilnya itu ma'rifat, maka kedudukannya sebagai hal. Itu begitu tuh kedudukannya, rumusnya. Nih, coba saya Jadi tuliskan yang Bapak Ibu ini membedakan supaya hanya jelas. nakirah dengan ma'rifat aja Ustaz ya. Bagaimana? Yang bisa menjadi patokan itu isim sebelumnya, apakah dia nakirah atau ma'rifat, itu aja Ustaz. Benar. Iya. Contoh nih. Contoh Bapak Ibu ya, ini untuk menguatkan ini nih, menguatkan contoh ini nih. Contoh. Hal itu apabila sebelumnya gitu. Sebentar saya akan, ini belum dimunculkan ya, mohon maaf nih. Belum dimunculkan ya contohnya ya. Pantesan. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan, Ustaz. Oke. Coba Bapak Ibu mengingatkan kembali saja, ini sebenarnya sudah seringnya. Jadi ini kalau kalimat ini kan sama ya. Tapi saya contoh nih, saya kasih yang kedua tuh. Jadi pada kata yang yadhab ini Bapak Ibu bisa naat, gitu ya. Di sini nih. Ini hal. Pertanyaannya adalah kok kelihatannya sama mirip ya? Kan gitu. Beda ternyata ya. Jadi jumlah fi'liyah yadhab itu jadi naat, penentunya pada kata sebelumnya yang dijelaskan. Kalau sebelumnya ini nakiroh, qaliban kan nakiroh tuh, nggak ada alif lamnya. Maka yadhabnya jadi naat. Ya. Kalau at-taliba, ya, taliba kan ma'rifat nih. Iya. Maka dia jadi hal. Itu apabila ada jumlah hal. Ya. Jadi ini di bawah aja Bapak Ibu sebentar supaya jelas nih. Ini nakiro ya. Nakiro ya. Nakirah. Yang nakiro yang mana? Yang pertama, Taliban. Iya betul. Betul. Oke. Tuh Bapak Ibu sebutnya singkatannya nasi. Nah gitu ya. Nasi. Itu maksudnya nasi itu ini nih. Bacanya tapi dari kanan ya. Bacanya dari kanan. Karena bahasa kan dari kanan. Dari kanan Ustaz. Iya. Itu nasi. Tuh, nasi. Nakiro sifat. Tapi kalau ini nih. Ini mahal. Kenapa mahal? Tetap mahal. Ma'rifat. Nasi mahal. Ya, itu istilahnya bukan nasi sederhana nih Padang, bukan. Bukan ini. Gitu ya. Nah, itu tuh ma-nya ma'rifat. Gitu tuh. Maka ini hal mahal. Ya, itu Bapak Ibu nih mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Tuh begitu tuh. Terima kasih Ustaz. Iya, baik. Lanjutkan lagi, kembali lagi ke awal ya.
Sifat ya. Sifat itu naat sama bun. Sifat itu sama dengan naat. Boleh menyebutnya sifat, boleh menyebutnya naat. Wasayujannabuhal atqa. Wasayujannabuhal atqa. Wawunya wa harfu atfin mabniun ala al-fathi. Harfu atfin mabniun ala al-fathi. Sa. Huruf apa sa Bapak Ibu? Namanya harful istiqbal. Alal fathi. Ya, huruf istiqbal. Niun alal fathi. Yujannabu. Dari majhul. Yujannabu. Fi'lun mudhari'un lil majhul. Itu nyebutnya lil majhul. Kurang mim, Ustaz. Oh iya. Wah, iya nih. Badan baru kedengeran Bu Nur nih. Lil majhul marfu'un, betul? Betul. Alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Betul. Itu rafihi dhammatun zahiratun ya ilaha illallah fi akhirih. Wa sayujannabuha. Apa nih hak Bapak Ibu? Muttasilun. Kayaknya di atas udah tadi ya. Oh iya, ini aja pakai nih. Tapi ternyata ada perbedaan nanti nih Bapak Ibu. Coba kita cek sini ya. Ini maksud saya kalau copy paste kita harus perhatikan juga nih. Dhamir muttasil betul, mabni ala sukun betul. Tapi mahalinya nih nggak pas. Di mahali apa nih Bapak Ibu? Naibul fa'il. Benar, fi mahali raf'in naibul fa'il. Naibul fa'ili. Wa sayujannabuhal atqa. Al-atqa. Atqa berarti kayak tadi ngikut sini nih, al-ashqa. Sama tuh. Ini yang takwa. Gitu. Sama. Fa'ilun marfu'un wa alamat rafi' dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Boleh tambahin li'annahu minal apa Bapak Ibu? Minal ismil Ghairi musuh. bukan sorry. Minal maksur. Iya. Iya. Minal ismil maksur. Maksur atau mangkus sih? Maksur. Maksur. Apa bedanya sih? Fathah. Fathah. Alif lainah. Nah benar. Kalau alif lainah, alif dimaksur. Kalau ya Mangkus. mangkus. Ya, pakai kof ya, mangkus. Hati-hati. Mangkus. Kalau nggak ketemu-ketemu. Mangkus. Ustaz, al-atqa itu fa'ilnya dari fi'il yang mana, Ustaz? Naibul Fi'ilnya fa'il. Naibul fa'il. Saya bilang kan tadi harus diperhatikan. Naibul
fa'il. Marfu enggak? Marfu. Naibul fa'il marfu alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala alif li'annahu minal ismil maqsur. Kalau gitu Ustadz yang haknya bukan Haknya bukan yang maf'ul bih ya Ustaz. Oh, maf'ul bih ini kebalik, subhanallah. Di mahali tadi benar berarti ya? Iya. Ya la ilallah, kenapa enggak ada yang komen tadi? Udah bener tadi. Maf'ul asbin, betul ada Allah. Ulun bihi. Jadi hanya maf'ulun bi. Soalnya naibul fa'il. Nah, gitu. Nah, ini penting kita berhenti di sini sedikit Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke tadi nih. Ini pada teknik menerjemahkan, ya, teknik menerjemahkan. Jadi kalau ada teknik menerjemahkan, ini la yaslaha illal ashqa wa sayujannabuha al-atqa. Perhatikan Bapak Ibu nih. Ini sih kita sedikit ingin melihat keragaman dalam menerjemahkan ya Bapak Ibu ya. La yaslaha. Oh, ada ilahnya ini. Ilah. Ashqa. Terus sayujannabuha al-atqa. Jadi ini kan al-ashqa kan fa'il. Ya, al-ashqa kan fa'il. Al-atqa kan fa'il. Ha ini kan maf'ul bih. Ini fi'il. Fi'il maf'ul bih. Ini ha ini juga maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, maksud saya seperti ini. Kalau ada maf'ul bihi didahulukan dari fa'ilnya Bapak Ibu model seperti ini, maka terutama yang atas nih ya, itu maka pola terjemahnya itu Bapak Ibu boleh dua pola nih. Boleh pola aktif, boleh pola pasif. Gitu ya. Jadi yang ini nih terjemahannya gini Bapak Ibu. Ya, neraka itu loh, kemana sih terjemahannya? Neraka itu Kecil amat. Masa saya di sini udah gede Bu. Nggak kelihatan Ustaz. Memasuki neraka itu. Nih, yang satu nih, yang memasuki neraka itu adalah orang yang paling durhaka. Oke, sebentar ya Bapak ya, kita kecilkan dulu nih, terlalu besar. Gitu ya. Cukup sekiranya artinya. Tidak ada yang memasukinya, tidak ada yang memasuki neraka itu kecuali orang yang paling durhaka. Jadi ada terjemahan macam-macam nih Bapak. Ini satu. Loh kok begini sih? Gimana sih ini?
Bentar, ini gimana caranya? Ya, yang satu, dua terjemahkannya, yang memasuki neraka itu hanyalah orang yang paling durhaka. Nah, kalau yang model nomor 2 ini Bapak Ibu, itu namanya model penerjemahan dengan koser ya. Yang memasuki neraka itu hanyalah Maksur, pakai maksur ya, alaih. iya betul. Yang ketiga artinya hanya orang yang paling durhaka sajalah yang akan memasuki neraka itu. Yang keempat. Kalam kosor, Ustaz. Kenapa? Kalam kosor namanya itu yang nomor 3. Ya, pokoknya seperti itulah. Ya. Yang nomor 4, apa nomor 4 nih? Yang nomor 4 nyebutnya, jadi lupa saya menunjukkan tadi. Neraka itu dimasuki hanya oleh orang yang paling durhaka. Nah, kalau sudah ada pakai hanya begini nih, itu koser tadi sebetulnya kalam koser tadi itu ya, menggunakan ada adat kosernya. Nah, Bapak Ibu, maksud saya nih, begini beragamnya terjemah itu, begitu terjemahnya itu beragam. Kalau yang di atas ini yang terjemahan biasa nih Bapak Ibu, nih nggak ada kosernya di sini nih. Tidak ada yang memasuki neraka itu kecuali orang yang paling durhaka. Itu kalimat terjemahan kata per kata begitu tuh. Yang memasuki neraka itu hanyalah orang yang paling durhaka. Iya, itu juga ada kosernya di situ. Hanya orang yang paling durhaka sajalah yang akan memasuki neraka itu. Neraka itu akan dimasuki. Nah, ini Bapak Ibu, sini sebenarnya yang ingin saya pertegas di sini. Ini dari mana kalimatnya kok dimasuki, kan kelihatannya itu menjadi pasif. Kan gitu ya? Menjadi pasif. Nah, struktur kalimat bisa dibaca sebagai pasif kalau maf'ul bihinya dikedepankan dari fa'ilnya Bapak Ibu. Itu saya ulangi lagi. Jadi kalimat dalam bahasa Arab meski tidak ada bentuk fi'il pasifnya, tapi Bapak Ibu boleh menerjemahkan dengan pasif. Kapan? Kalau struktur kalimatnya maf'ul bihinya dikedepankan dari fa'ilnya. Ini modelnya begini nih. Maka kalau begini nih, itu boleh terjemahnya neraka itu hanya akan dimasuki oleh orang paling durhaka. Dimasuki, nah itu tuh boleh. Jadi pasif itu tidak mesti fiilnya yang majhul Bapak Ibu. Ya. Jadi terjemah pasif dapat terjadi jika maf'ul bihinya dikedepankan dari fa'il. Iya. Gitu ya. Nah, itu penting tuh. Ya. Contoh yang lain nih. Yahdihimullahu. Yahdihimullahu. Nah, maf'ul bihinya yang mana Bapak Ibu? Himnya. Himnya itu. Maka kalimat ini boleh dua terjemahnya Bapak Ibu nih. Boleh Allah memberi hidayah kepada mereka, atau yang kedua mereka diberi hidayah oleh Allah. Itu begitu tuh Bapak Ibu. Ini tambahan apa namanya model menerjemahkan gitu ya. Model menerjemahkan. Itu. Setelah itu bagaimana? Iya silakan. Ciri itu bahwa kalimat kosor tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya
Ya. Tanda-tandanya kalau qasar itu berarti ada adat qasar. Nafi dan istisna ya. Nah, itu dia bagus. Apa lagi? Kalau di sini nafi dan istisna. Kalau di tempat lain pakai innama. Nama Innama. Yang lain apa lagi? Takdima, tak mahaku takhir. Iya. Nah, ini nih. Kalau ini nih, ini mengedepankan yang mestinya di belakang. Nah, gitu. Takdim mahaku takhir. Iya, betul. Ada 3 ya. Ini terjemahnya begini Bapak Ibu nih. Allah. Oh. Inna itu satu lagi apa ya? Ngomong nggak bisa. Nomor 1. Inna itu 1. sebelumnya Allah ilah menunjuki mereka, memberi hidayah kepada mereka. Satu lagi, mereka diberi hidayah Oleh Allah. Tuh Bapak Ibu. Terjemahannya begitu tuh. Boleh dua-duanya. Kalau diberi yang nomor 2 ini, kenapa diberi kok nggak ada fi'il majhulnya? Karena polanya Bapak Ibu nih. Polanya apa? Polanya maf'ulun bih. iya, fi'il plus maf'ul bi plus fa'il. Tuh begitu. Luar biasa nih. Hari nanti ini perlu gak di-share yang ini nih? perlu Pak Ustaz. Perlu. Perlu Pak Ustadz. Boleh kalau perlu. Banyak yang belum tahu kok. Penjelasan pelengkap. Iya, itu ya. Baik, nanti insyaallah nanti kita share melalui Pak Agung ya. Nah, jadi Pak Agung. Nah, Bapak Ibu kami kemuliakan, sebelum berakhir saya secara khusus menyampaikan dari Yayasan Yashfa mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira pada Bapak Ibu, pada sebagian Bapak Ibu yang sudah berkontribusi melalui Pak Agung untuk kegiatan kami di yayasan kami besok tanggal 18 itu khitanan massal. Meskipun begitu nanti masih terbuka bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi baik dalam bentuk material, dana maupun mau memberikan bingkisan untuk anak-anak yang akan dikhitan. Insya Allah boleh, silahkan. Mau langsung datang ke sini di tanggal 18 hari Sabtu pagi jam 9 itu dipersilahkan gitu ya. Insya Allah anak-anak kita betul-betul ini perkiraan kita sampai 30 orang maksimal ya, kita batasi 30 orang. Anak-anak yang akan dikhitan baik anak-anak yatim maupun anak-anak fuqara masakin. Jadi tahun ini kita selektif betul untuk kita khususkan bagi anak-anak yang memang duafa, anak baik yatim maupun miskin. Jadi semoga kontribusi Bapak Ibu semuanya yang sudah menyalurkan baik melalui Pak Agung maupun yang langsung kepada nomor rekeningnya 9 yayasan, rekening yayasan 999 830 8310. Nah, ini Pak Agung langsung ya. Nah, ini dia Bapak Ibu nomor rekeningnya di pojok kanan bawah ya Pak Agung ya. Ya. Nomor rekening yayasan di 999 830 8310. Itu ya. Oke, silakan bagi yang akan berkontribusi untuk kegiatan di yayasan kami. Dan subhanallah jazakumullah kepada Bapak Ibu yang sudah mengirimkan, mentransfer ke rekening kami. Mudah-mudahan Allah membalas berlipat ganda, Allah berikan keberkahan dan juga menjadi tameng, menjadi junnatun, menjadi perisai bagi bala. Insyaallah, kata sebuah riwayat mengatakan as-sadaqah tadfa' sab'ina bala. Sedekah itu insyaallah mencegah ada 70 macam bencana yang sebenarnya akan menimpa kita. Seperti itu
Di samping itu bermanfaat bagi yang lain, insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang saya muliakan, perjumpaan kita di hari ini. Ternyata belum selesai juga gitu ya, surat Al-Lailnya nih. Padahal tambah ke sana nanti suratnya tambah panjang Bapak Ibu ya. Berarti kalau Al-Lail saja 4 kali pertemuan kayaknya nih. Kemarin sudah berapa pertemuan Al-Lail Pak Agung nih? 3 ya? Ya. Dengan hari ini ya Pak. Hari 3 ya, berarti masih ada sisa, berarti besok 4 kali ya. Ya berapapun kita nggak terlalu ngoyo pelan-pelan supaya Bapak Ibu dapat dapat lebih sesama memahami, lebih detail memahaminya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung bersabar untuk bisa memahami, mungkin perlu waktu. Ada yang perlu 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, mungkin monggo. Yang penting bersabar, insya Allah suatu saat pelan-pelan akan bisa difahami. Amin. Sedang kita bahas itu. Sebab yang pernah saya sampaikan, materi i'rab ini, kajian i'rab ini sesungguhnya berulang-ulang, muter-muter ya, situ-situ aja. Tinggal kita detail aja, teliti aja sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang terulang lagi itu saja. Hakalah wa nasalul hidayah wa taufik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah dan ilmu yang kita dapatkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman yanfa'una. Allahumma dha'if hasanati man ahsana ilaina yassir umurana wa umurahum awsil amalana wa amalahum waqti hajatina waqti hajatihim birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah khairan Pak Ustadz, Pak Agung, dan kawan-kawan semuanya, Bapak-bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, demikian tadi sudah kita sama-sama mendengarkan kajian i'rab dari Pak Ustadz kita. Mohon izin kami tutup, nanti materinya akan di-sharing baik YouTube maupun materi PDF-nya akan kami sharing di grup. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.